Oke, ya sobat-sobat Buto dimanapun Anda berada ya, bisa kita lihat ya, ini artefak ya, koin kuno era Kesultanan Palembang Darussalam. Bahannya terbuat dari bahan timah ya, bisa dilihat ya, ini karena bahan timah sudah lama mengendap di dasar sungai dan terkena arus air, maka kondisinya ada beberapa yang sudah sangat rapuh ya, dan mudah sekali patah ya, karena kita sadari juga karena teknologi pembuatan uang kuno era Kesultanan Palembang di masa lalu ini banyak menggunakan bahan timah ya. Dan ini bisa dilihat ya, bisa disaksikan, kebanyakan masih mencontoh model koin kepeng dari Tiongkok ya. Jadi tengahnya ini adalah memiliki lubang bulat ya, dan ada juga yang tidak memiliki seperti ini ya. Jadi tujuan dari dibuatnya lubang di tengah koin ini mungkin zaman dahulu adalah untuk mempermudah membawa koin kuno ini dengan diikat dengan seutas benang atau tali ya, sehingga mudah dibawa kemana-mana ya. Masih mencontoh model koin kepeng kuno ya, dari Tiongkok ya, jadi masih ada pengaruhnya. Dan ini ya beberapa inskripsinya ya. Wah, ini sudah lama ya di dalam lumpur ya, jadi beberapa inskripsinya ya. Nah, ini masih nampak jelas ada guratan inskripsi nama kesultanan ya, nama kesultanan yang memimpin di masa lalu. Oke ya, bisa dilihat ya. Oke, ini ya, ini sudah agak mulai lapuk, namun tidak mengurangi nuansa keindahan koin kuno ini ya, sobat-sobat Buto semuanya. Oke, lihat ya, sangat indah ya. Oke ya, ini beberapa koin yang menurut saya kuno namun rusak ya, dan beberapa inskripsinya tidak nampak dengan jelas. Nah, ini saya pilah-pilah tadi. Ini sebenarnya ini baru sebagian aja, karena di rumah masih banyak lagi ya. Dan ini yang saya pilah-pilah, dan nampak sekali guratan inskripsi huruf Arab Melayu ya, karena ini Kesultanan Melayu, jadi masih bernafaskan sendi-sendi ajaran Islam ya. Nah, ini masih yang saya pilah-pilah, ini bagus ya. Nih ada inskripsinya ya. Tuh inskripsinya ya, nampak ya. Ada juga ini yang tengahnya bulat. Nah, ini ya masih ada inskripsi ya. Ini ya bisa dilihat, belakangnya tidak ada ornamen ya, tidak ada ornamen. Terus ada yang kecil. Mana yang kecil? Oh, ini kecil sekali. Ini kecil sekali. Oh, kecil sekali ya, hanya seukuran jari tangan saya ya, satu ruas ya, seukuran satu ruas ya, kecil sekali. Dan ini ada juga yang tidak memiliki lubang namun berinskripsi nama sultan yang memerintah di masa lalu ya, era Kesultanan Palembang Darussalam ya. Dan ini yang saya pilah-pilah, yang inskripsinya masih bagus ya. Dan ini ya menarik nih, ini bagus nih. Nih ya, tuh inskripsinya masih nampak ya. Oh, dan bahannya masih kuat ya. Kalau yang ini sudah patah, kalau dipegang sudah patah, ini udah lapuk nih ya. Jadi saya pilah-pilah. Dan ada juga yang ini lah, ini juga ya. Ini inskripsinya ya, masih lumayan lah, supaya oke ya. Kesultanan Palembang juga ini ya. Nah, ini memang sampai saat ini koin ini masih banyak ditemukan ya di sekitar area Sungai Musi, namun
tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti koin-koin Kesultanan era Palembang Darussalam ini pasti akan langka, ya, karena banyak peminatnya dan ketersediaan uang kuno original juga sudah semakin menipis ya. Ya, ini asli nih ya, karena lumpur-lumpur bercaknya juga masih nampak ya. Ini ya karat-karatnya yang walaupun sudah dibersihkan namun masih mengisahkan noda-noda. Nah ini ya, ini dari lumpur nih, dasar lumpur ya. Dan pada konten kali ini Abang Putu akan memilah-milah ya koin pitis era Kesultanan Palembang Darussalam. Ini dimulai dari mana? Dari Sultan Fibilat Palembang Sanat ya, sekitar tahun 1701 ya. Jadi seperti ini ya modelnya ya, kecil. Nah, kecil, dan ini inskripsinya adalah Sultan yang memerintah. Nah ini Sultan yang memerintah. Ini inskripsinya lumayan ya, lumayan jelas ya. Nah, nama-nama Sultan yang memerintah ya. Ini ada juga nih ya. Ada juga nama-nama Sultan yang memerintah. Yang pertama adalah Sultan Fibilat Palembang Sanat ya, tahun 1701. Sedangkan yang kedua adalah Sab Fibilat Palembang Dar al-Islam tahun 1804 sampai 1821 ya. Belakangnya nggak ada inskripsinya ya. Terus ini agak kuno ya, Sultan Al-Amin ya, ini agak langka nih ya, yang seperti ini agak langka nih ya. Sultan Al-Amin tahun 1659 hingga tahun 1706 ya, ini lumayan langka, susah dicari itu ya. Dan ada juga mata uang ya, ini yang era Kesultanan Masruf Fibilat Palembang tahun 1778 hingga tahun 1803 ya. Seperti ini ya, heksagonal ya. Kalau di koin kuno Kesultanan Banten ini lubangnya berbentuk heksagonal ya. Kali anehnya kalau yang koin pitis Kesultanan Palembang ini bentuknya heksagonal namun lubangnya adalah bulat ya, bundar ya. Ya. Dan ini ya, ini sebenarnya ini sudah mulai lapuk ya tuh. Ya, ini era alamat Bilat Palembang ya, 1163 ya. Aha ya. Ini apa ini? Ini kurang jelas ya karena pecah ya. Ada yang jelas ini ya inskripsinya ya. Ini yang ini ya. Ini kalau yang tidak pecah seperti ini ya. Cuma inskripsinya kurang begitu jelas. Ini pecah namun inskripsinya lumayan nampak ya. Bisa dilihat ya. Ya, bisa dilihat. Nih. Nah, kayak ada tulisan Arab. Nah, ya nampak ya. Nah, inskripsinya nampak ya. Ini keindahan koin ya. Alamat Bilat Palembang ya. Nah, jadi sudah berapa era kesultanan ini? Pertama adalah Sultan Fibilat Palembang Sanat, terus Sab Fibilat Palembang Dar al-Islam, Sultan Al-Amin, Masruf Fibilat Palembang, dan Alamat Bilat Palembang. Dan yang ini masuk lagi kita, ini agak-agak bulat ya, agak-agak bulat. Nih ya, era ya, era Sab Fibilat Palembang Dar al-Islam tahun 1804 hingga tahun 1821 ya. Dan ini yang agak kecil ya, ini era Sultan Masruf Fibilat Palembang 1778 hingga tahun 1803. Dan ini ya, ini susah ya.
Ini lumayan susah dicari ya, koin yang seperti ini ya, yang era Kesultanan Palembang. Dan ternyata ini yang paling tua ya. Tahun berapa ini? Sultan Al-Amin tahun 1659 hingga tahun 1706. Ya, ini sama seperti ini ya. Yang bulat juga susah dicari nih ya, Sultan Al-Amin ya. Ya, Sultan Al-Amin ya, kebalik nih. Nah, ada ini ya, kebalik. Ya. Terus apalagi nih? Nah, ini juga masih Safi Bilad Palembang ya. Dar al-Islam 1804 hingga tahun 1821. Ya. Ini juga Sultan fi Bilad Palembang Sanat ya, tahun 1701. Ya, dan ini beberapa ya koin pitis ya, tin pitis Kesultanan Palembang Darussalam yang terbuat dari bahan timah ya. Namun dari beberapa semua koleksi saya, yang paling saya suka adalah yang ini nih ya, unik ya, bentuknya sangat unik yang ini ya. Ntar kita lihat ya, bentuknya sangat unik. Nah ya, Al-Amin. Tuh ya, Sultan Al-Amin ya. Dan yang ini juga inskripsinya bagus ya. Tuh, inskripsinya bagus. Tuh. Ya, bagus. Ini juga keren ya. Ini juga keren. Ya, ada lagi mana ya? Ya, tuh. Ya. Itu ya beberapa koleksi Abang Puto ya. Karena dalam konten kali ini Abang Puto membahas tentang koin pitis Kesultanan Palembang Darussalam. Ya. Mohon maaf ya jika ada salah kekurangan dalam penyampaian, kekurangan terkait informasi sejarah ya, karena yang Abang Puto dapatkan informasinya dan yang Abang Puto cocokkan ya ini koin Kesultanan Palembang Darussalam ini yang Abang Puto dapatkan ya. Saya rasa cukup ya penyampaian konten kali ini dari Abang Puto terkait koin pitis Kesultanan Palembang Darussalam abad 17 hingga abad ke-18 Masehi. Oke. Terima kasih semua rekan-rekan, sobat-sobat Puto semuanya. Sampai bertemu kembali dalam channel Abang Puto ya, yang akan mereview benda-benda kuno, artefak bersejarah. Oke, terima kasih ya. Ya, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian informasi dan segala macam. Mungkin bagi teman-teman yang paham bisa tambahkan informasi di kolom di komen ya, di bawah komen lah ya. Kalau memang ada yang lebih tahu terkait informasi sejarah koin pitis Kesultanan Palembang ya, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Intinya ini ya yang Abang Puto sampaikan hanya seperti ini saja, karena Abang Puto dapatkan dan Abang Puto cocokkan dengan data ya, dengan data yang didapatkan. Oke, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.